Shalom. Selamat pagi kita semua. Kita bersyukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya masih dapat berdiri pagi ini kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Asrama yang telah memberi kesempatan kepada saya dan juga si Rohani kepada saya. Maksud saja pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 13. 3 ayat saja. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Kalau berbicara tentang tema ini pasti kita langsung yang sering menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita pasti tahu lagu ini dan kita sering menyanyikan berulang-ulang. Tapi saya sedikit cerita latar belakang lagu ini. Lagu ini ditulis oleh seorang pendeta atau gembala yang sangat ternama, yang memiliki anak. Ketika anaknya hidup, anak itu sangat luar biasa dalam melayani Tuhan, khususnya di bidang musik. Tapi ada suatu saat atau suatu waktu ketika anak ini mengalami kecelakaan sehingga anak ini meninggal. Jadi penulis atau bapak pendeta ini menulis dalam posisi kesedihannya, dalam posisi sedang berduka cita. Dia menulis di sini menjelaskan bahwa bagaimana ketika kita hidup, kita menggunakan hidup kita, kesempatan kita, mungkin yang terbaik untuk Tuhan. Artinya kita menggunakan waktu kita bagaimana sebijaksana mungkin. Jadi sedangkan orang mungkin beberapa berpikir bahwa lagu ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah tua, yang hampir di over gitu. Jadi biasanya lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang yang ketika mengalami hidupnya terpuruk, hidupnya sedang sakit. Karena lirik-lirik ini benar-benar mewakili apa yang mungkin dia rasakan. Jadi kita belajar pagi ini bahwa tidak selamanya kita muda dan kuat. Artinya ada masa-masa di dalam hidup kita menjadi lemah, seperti saat didera penyakit. Tidak selamanya juga kita jaya. Ada saatnya kita mengalami perekonomian yang sulit, dan tidak selamanya kita hidup. Semua pasti ada batas waktunya. Jadi pagi ini saya mau mengajak kita semua belajar tentang satu tema, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Sebelum kita melihat latar belakang dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai 17 ini secara khusus, kita akan belajar apa itu kesempatan. Pasti kita punya argumen, punya pemikiran masing-masing tentang apa itu kesempatan. Tapi saya mau mengajak kita semua dalam konteks pagi hari ini, dalam yang kita pelajari pada saat ini. Kesempatan di sini adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di mana kita berada. Masa di mana kita mampu melakukan sesuatu yang berdaya guna
baik untuk kita, orang lain, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kesempatan atau masa yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi kesempatan di sini artinya bagaimana kita berguna, kita ada ikut andil untuk orang sekeliling kita. Kita belajar tentang latar belakang kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai 17 ini. Pasti kita semua sudah sering mendengarkan ayat ini, bahkan mungkin ada yang sudah hafal. Tapi kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat Efesus. Tapi tidak hanya jemaat Efesus, orang-orang yang ada di Efesus pun, intinya untuk semua orang yang saat itu tinggal di kota Efesus. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Kita tahu bahwa di tengah kesulitan, di bawah penderitaan yang sedang dialami Paulus masih mengingat bahwa Paulus mempunyai anak rohani yang perlu bimbingan, yang perlu dituntun, yang berada di Efesus. Contohnya jemaat Efesus ini. Kalau kita lihat perikop ini, yaitu adalah hidup sebagai anak-anak terang. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus harus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus? Kita tahu bahwa jemaat Efesus pada waktu itu adalah jemaat yang dualisme. Artinya mereka percaya kepada Tuhan, mereka juga mendengar siapa itu Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Jadi selain menyembah Tuhan, di sisi lain ada juga yang disembah. Artinya jemaat Efesus ini tidak hanya menyembah kepada Tuhan, bahkan ada yang benar-benar hanya menyembah Dewi Artemis ini sendiri. Di tengah keadaan demikian, maka Rasul Paulus hadir dengan mengirimkan surat ini dan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi jemaat Efesus bukan baru saja mendengar firman Tuhan, tetapi jauh sebelumnya mereka sudah mendengar. Tetapi sebagai manusia, mereka juga mempunyai keterbatasan untuk memahami firman. Namun dengan surat-surat Paulus, jemaat ditolong untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Rasul Paulus bagi mereka. Jadi melalui nats yang kita baca pagi hari ini, kita akan melihat setidaknya ada 3 ciri-ciri kehidupan orang yang telah mengisi kesempatan-kesempatan hidupnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Maria bisa bacakan kita semua. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Di sini disebutkan ya dengan jelas bahwa ada 2 karakter, yaitu bebal dan arif. Orang bebal adalah orang yang hidupnya dalam perbuatan daging. Artinya orang yang hidupnya belum berubah. Jadi orang yang ibaratnya mengiyakan tapi tidak melakukan. Ibaratnya misal saya dikasih tahu jangan begini ya, ya, tapi ya nggak dilakukan. Jadi kita tahu bahwa orang bebal adalah orang yang hidupnya belum berubah, sedangkan orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa arif dan bebal ini adalah 2 karakter yang sangat bertolak belakang. Kalau bebal kita tahu bahwa orang itu semakin lama akan semakin menjauh dari Tuhan, sedangkan orang arif adalah orang yang lama-kelamaan pasti hidupnya akan mendekat kepada Tuhan. Di sini sangat jelas bahwa dibilang bahwa Rasul Paulus berkata, perhatikanlah hidupmu. Jadi ini semua ayat ini juga sama-sama kita renungkan. Mari sama-sama kita perhatikan setiap kehidupan kita saat ini. Jadi menurut hati kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang arif
atau justru orang yang begal, atau kita seorang yang sudah berubah ataupun masih terus-menerus mengisi kesempatan hidup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kesempatan itu banyak, tetapi apakah kita sudah mengisinya dengan baik? Jadi mari kita semua merenungkan pertanyaan ini. Pada saat ini perhatikan setiap kehidupan kita, apakah kita termasuk orang yang arif atau yang bebal? Jadi ciri yang pertama adalah hidup bagi Allah, sedangkan ciri yang kedua adalah hidup yang bijaksana. Kesediaan Yunus, baca ayat yang ke-16. Yesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bersyukur ya untuk teman-teman, sedikit kesaksian mungkin yang setelah lulus sekolah langsung masuk sekolah teologi. Mungkin ada beberapa juga yang sudah bekerja. Kita tahu bahwa kehidupan di luar sana, khususnya di kota-kota, kalau di sini jelaskan adalah jahat. Artinya lama-kelamaan hidup semakin negatif apabila kita hidup jauh dari Tuhan. Jadi kalau yang sekolah, yang lulus sekolah langsung ke sini, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Jangan menyesal. Ibaratnya kalau dibilang menyesal, jujur saya menyesal. Saya lulus sekolah 2012, mungkin masih ada yang SD. Jadi bagaimana saya berpikir, hanya saya bekerja, saya punya uang. Ketika saya punya uang, pasti kesenangan itu akan saya dapatkan. Ternyata salah pemikiran saya, karena kalau kita menuruti setiap keinginan kita, nggak akan ada puasnya. Di sini jelas bahwa ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah kairos. Kalau kita belajar bahasa Yunani, ada dua kata yang dipakai dalam arti waktu ini sendiri, yaitu kronos dan kairos. Kalau kronos adalah waktu yang berganti, artinya suatu waktu yang dapat diulang. Sedangkan kairos adalah waktu yang tidak bisa diulang. Sedangkan kronos adalah waktu yang bisa diulang. Ibaratnya kalau kairos, kesempatan itu sudah lewat, sudah. Ibaratnya kalau kronos, mungkin masih ada hari esok, ada bulan depan, tahun depan. Sedangkan kairos itu tidak bisa. Ibaratnya kalau sudah lewat, tidak bisa kembali. Artinya bahwa kalau kita sering mendengar bahwa time is money, waktu adalah uang. Jadi dalam konteks ini saya ibaratnya kurang setuju dengan ini. Ibaratnya kalau waktu adalah uang, kalau uang bisa dicari, sedangkan waktu yang kairos, yang Rasul Paulus bilang di sini adalah kairos. Ketika waktu ini sudah hilang, sudah tidak bisa diputarbalikkan kembali. Jadi saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan di poin yang kedua ini, bagaimana kita hidup bijaksana. Artinya seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan selama kita hidup ini, seberapa sering kita dekat dengan Tuhan, seberapa banyak kesempatan yang Tuhan kasih kita, yang telah kita gunakan dengan baik. Kita berjuang dari pagi sampai malam untuk mencapai apa yang menjadi target, apa yang menjadi keinginan setiap kita. Tapi seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar mengisi kesempatan hidup kita dengan bijaksana. Jadi poin yang pertama adalah hidup bagi Allah, kemudian hidup bijaksana, kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah hidup mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita lihat secara teliti di ayat ini, ada kata yaitu usahakanlah. Artinya bahwa
Dikata usahakanlah ini, kita sebagai manusia, kita yang ikut andil dalam proses ini. Artinya kita berusaha, kita yang mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan. Kalau kita melihat atau kita mendengar satu tokoh, yaitu Katekismus Westminster pernah berkata bahwa tujuan kita untuk mengerti kehendak Tuhan hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, lalu bagaimana caranya kita agar kita mengetahui kehendak itu sendiri? Kalau yang pertama tentunya kita mengetahui dari kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama melalui firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan pagi malam. Di situ mungkin Tuhan berbicara atas setiap kehidupan kita. Tuhan ingin kita seperti apa, Tuhan ingin kita bagaimana, Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa tahu kehendak Tuhan melalui khotbah-khotbah. Ibaratnya pagi malam kita juga mendengar bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita menyampaikan renungan-renungan. Kita berpikir mungkin ada momen di mana tema atau cerita ini saya banget. Ibaratnya saya pribadi sering kalau berpikir negatif ini seperti menyinggung saya. Tapi saya lupa bahwa dengan tema ini atau dengan khotbah yang direnungkan ini, ternyata Tuhan mau berbicara kepada saya. Tuhan ingin mendidik saya. Tuhan punya kehendak atas setiap kehidupan saya. Jadi kita semua belajar bagaimana Tuhan ingin kita semua mengerti apa kehendaknya. Kalau yang pertama kita melalui kebenaran firman Tuhan, yang kedua kita mendengar khotbah-khotbah, yang ketiga kita juga bisa mengetahui kehendak Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya Tuhan berbicara melalui situasi yang mungkin saat itu kita alami. Jadi kalau saya pertama awal datang ke sini, saya selalu bersungut-sungut. Saya berpikiran bahwa ketika saya masuk di sini sangat mudah untuk saya bertobat. Artinya bagaimana dari kehidupan saya yang lama saya punya berpikiran pasti mudah di sini ketika saya bertemu dengan orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Tapi ternyata apa yang saya alami tidak demikian. Saya berpikir apa maksud Tuhan atas setiap kehidupan saya. Saya bila-bilain saya keluar kerja, saya masuk ke sini. Saya berpikir bahwa cepat untuk berubah, ternyata tidak. Dari kalau pertama-tama saya selalu bersungut-sungut, Tuhan maunya apa tuh? Pasti kita sering berpikir seperti itu, tapi kita lupa bahwa Tuhan mempunyai cara, banyak cara. Artinya bahwa Tuhan memakai kita semua untuk menolong agar kita paham kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya. Tapi bukan saja setelah percaya selesai, tapi setelah menjadi orang percaya kita harus hidup seturut dengan maunya Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada selagi masih ada waktu, selagi kita masih kuat, selagi masih sehat dan masih bisa berpikir. Jadi gunakan semuanya itu untuk Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan kita. Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa hidup adalah kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan. Jadi mari sama-sama kita isi dengan hal-hal yang bermakna. Jadi kita telah belajar 3 ciri-ciri tadi. Yang pertama adalah hidup bagi Allah, kemudian hidup bijaksana, yang ketiga adalah hidup mengerti kehendak Tuhan. Langsung saja kesimpulan dan refleksi untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan kita masih bernafas. Jadi saya mengajak semua berubahlah ketika kesempatan itu masih ada. Karena mungkin akan tiba saat dimana kita ingin berubah, namun kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan ketika seorang manusia berkata, Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tetapi bagaimana respon Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak mengenal Engkau. Enyahlah dari hadapanku. Dan saya mengajak kita semua selagi ada kesempatan, mari belajar dan berubah.
Hidup bagi Allah berarti menggunakan waktu dengan bijaksana dan mau mengerti kehendak Tuhan. Berhentilah menyesali dan mulailah untuk mensyukuri. Berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Hari ini, detik ini, saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Maknailah waktu ini sebagai waktu-waktu yang terakhir supaya kita terus berjuang memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki di dalam anugerah Tuhan. Mari kita mengisi kesempatan-kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan khususnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.